Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita kembali live, ketemu dengan Coach Sutoro, dan kita masih menunggu satu lagi Mas Tommy untuk bergabung di live streaming kita. Gimana Coach Sutoro, kabar hari ini, puasa di hari keberapa ini Coach? Hari Keempat Coach ya? keempat ya? Ya, Alhamdulillah masih Ya, diberi kesehatan, kekuatan, dan kenikmatan untuk menikmati bulan spesial ya. Bulan spesial, bulan yang didesain untuk memang kita nikmati untuk lebih mendalami spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, alhamdulillah. Nah, tema malam ini menarik, Coach. Menarik, yaitu temanya inferential listening. Iya, inferential listening. Tadi saya sudah browsing-browsing gitu. Alhamdulillah. Ketika bahas inferential learning, yang ketemu malah bahasa Inggris, TOEFL itu, Coach. Iya, iya. Monggo, silakan Coach Sutoro, apa itu inferential learning di dalam coaching? Oke, baik. Terima kasih Mas Ilyas ya, inferential listening ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa sahabat-sahabat Facebook yang ada dimanapun berada. Terima kasih Mas Ilyas telah memfasilitasi hal ini, acara ini, sehingga acara ini bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Semoga menjadi acara yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan memulai obrolan santai ya Mas Ilyas ya, seputar tentang coaching. Ini masih berkaitan dengan upaya kita untuk bagaimana menjadikan coaching sebagai lifestyle atau gaya hidup. Saya membayangkan bahwa kalau seandainya 90% atau mungkin 70% saja dari orang Indonesia, warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini membiasakan diri untuk menjadikan coaching sebagai lifestyle, maka betapa luar biasanya negara kita. Kita sudah punya bekal sebenarnya, Mas. Kita punya budaya gotong royong, kita punya budaya tepo seliro, tepo sariro ya. Kemudian kita juga punya budaya menghormati orang lain gitu. Jadi ini adalah sebenarnya merupakan sebuah aset yang besar bagi kita untuk menguasai skill coaching. Nah, skill coaching ini kalau kita manfaatkan untuk memberdayakan satu dengan yang lain, maka punya potensi yang besar untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang bermanfaat. Saya mendefinisikan negara yang besar itu adalah negara yang bermanfaat bagi negara-negara yang lain. Karena kalau kita hanya besar sendirian, ya nggak ada artinya, gitu. Nggak ada artinya dan malah nggak indah. Tapi kalau kita bisa bermanfaat bagi negara-negara yang lain, tetapi sebelum bermanfaat bagi negara lain, tentu kita menciptakan budaya saling memberdayakan di antara kita sendiri. Oke. Itu awalannya dari saya. Kemudian topik kita pada hari ini adalah listening, karena coaching adalah sebuah percakapan. Jadi coaching adalah sebuah percakapan yang memfasilitasi seseorang untuk menuju ke tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki baik internal maupun eksternal. Nah, salah satu hal yang paling penting atau yang mungkin yang pertama dan utama dari skill coaching ini, kalau teman-teman ingin mempraktekkan coaching itu adalah listening atau mendengarkan. Karena tadi coaching adalah sebuah percakapan. Percakapan tanpa ada mendengarkan, maka hasilnya adalah percakapan yang arahnya bisa berbeda antara yang diucapkan oleh coach sama yang diucapkan oleh klien. Apa yang dikatakan oleh klien, apa yang didengarkan oleh seorang coach. Nah, inferential learning ini memang istilah khusus spesial di dunia coaching. Jadi kalau Mas Ilyas mencoba mencari di Google sendiri, karena dia belum terlalu mengenal tentang coaching mungkin ya.
sehingga inferential learning mungkin belum banyak diketahui. Jadi inferential listening adalah mendengarkan. Saya menerjemahkannya menjadi mendengarkan yang menyimpulkan. Mendengarkan yang menyimpulkan. Jadi kita tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien. Klien di sini adalah orang yang kita coach, gitu ya. Kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien sedemikian rupa sehingga kita bisa menyimpulkan dengan akurat. Jadi inferential sendiri artinya adalah menyimpulkan. Infer itu artinya kesimpulan atau menyimpulkan, atau kita melihat bangunan utuhnya dari sesuatu. Kita mengetahui bentuk besarnya atau bentuk lengkapnya jadi sesuatu. Inferential juga bisa berarti lengkap. Jadi kalau kita mungkin dulu pernah belajar matematika gitu ya. Di matematika itu kita dulu pernah belajar tentang himpunan ya, Mas. Himpunan. Jadi himpunan itu memiliki anggota himpunan. Kemudian di dalam himpunan itu ada himpunan bagian. Jadi kalau klien menceritakan tentang himpunan bagian, ini analoginya, maka si coach dengan bisa mengetahui himpunan besarnya, gitu. Jadi inferential learning adalah mendengarkan yang dengannya kita mampu menyimpulkan dengan akurat apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh klien, diinginkan oleh orang yang kita coach. Mengapa kita perlu menyimpulkan dengan akurat? Karena kadang-kadang klien sendiri tidak clear dengan apa yang dia butuhkan, atau tidak jelas, tidak paham, tidak tahu persis apa sih sebenarnya yang saya inginkan, saya butuhkan, sehingga coach perlu memiliki kemampuan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien, sehingga si coach ini mampu menangkap secara keseluruhan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya klien. Kira-kira gitu, Mas, awalannya. Atau mungkin saya memberikan contoh ya, saya memberikan contoh supaya lebih jelas. Ketika mungkin saya akan mempraktekannya dengan Mas Ilyas, boleh ya, Mas? Siap. Oke, Mas Ilyas, kalau saya boleh tahu, apa yang ingin Mas Ilyas capai di akhir tahun ini? Wah, ini mikir ini, Coach. Ini contoh aja. Satu aja mungkin, satu aja yang paling penting atau paling tidak penting yang ingin dicapai di akhir tahun ini misalnya. Oke, di akhir tahun ini, di Desember 2020, yang ingin kita capai, punya komunitas pembelajar di dunia coaching, di mana orang-orang itu terintegrasi di sebuah komunitas. Kita berdaya untuk membantu banyak orang di Indonesia. Itu, Coach. Jadi keinginannya adalah ingin membentuk atau ingin membuat komunitas coaching yang terintegrasi, gitu ya, yang terintegrasi sehingga mampu memberdayakan masyarakat Indonesia, gitu ya, Mas. Ya. Nah ini contoh inferential listening adalah karena saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mas Ilyas ini kan himpunan bagian tadi kan. Nah saya akan menanyakan tentang himpunan besarnya. Pertanyaan yang berdasarkan inferential listening ini adalah seperti ini contohnya. Kalau tadi tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat Indonesia, apakah berarti masyarakat Malaysia tidak masuk di dalam skup wilayah yang akan disasar oleh Mas Ilyas? Untuk di Malaysia itu nomor 2, Coach. Nomor 2 ya, oke. Jadi ini adalah contohnya, Mas. Contohnya, karena Indonesia ini adalah himpunan bagian dari dunia, maka inferential listening saya akan mengarahkan pada pertanyaan berikutnya untuk mengklarifikasi, Mas Ilyas. Apakah orang Malaysia, orang Timur Timur, orang Brunei, kalau mereka ingin bergabung dalam komunitasnya Mas Ilyas, apakah diperbolehkan? Gitu. Ini contoh inferential listening. Sehingga akhirnya Mas Ilyas mendapatkan clarity
atau kejelasan tentang tujuannya. Jadi, tujuan saya, nomor 1 adalah orang Indonesia, nomor 2 adalah orang-orang di luar Indonesia. Atau, iya ya, mungkin saya koreksi Coach, tujuannya bukan Indonesia aja, tapi mungkin Asia Tenggara. Oke, sepertinya Mas Tommy udah bergabung. Mas Ilyas, silakan disapa. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Tommy. Maaf nih, lagi ngawal kelas online. Salam kenal Mas Tommy, baru kenal di Facebook aja. Ini sekarang bisa bersilaturahmi secara langsung. Semoga menjadi silaturahmi yang kekal abadi selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Oke. Kita ulangi tema kita pada malam hari ini dalam dunia coaching, yaitu inferential listening. Kalau saya menerjemahkan mendengarkan yang menyimpulkan, yang akurat. menyimpulkan. Nah, di sini atas pertanyaan yang akurat. Oke. Ya. Atas Coach Utoro tadi sudah menjelaskan tentang sebuah capaian yang ingin saya capai di akhir tahun 2020. Nah, sekarang kita ganti Coach. Ya, Coach Utoro boleh bertanya ke Mas Tommy, silakan Coach. Oke, Mas Tommy, hari ini kita membicarakan tentang inferential listening, semoga berkenan. Inferential listening ini adalah salah satu alat yang biasa dipakai oleh coach untuk menangkap atau memetakan apa sih sebenarnya yang diinginkan sebenar-benarnya gitu ya oleh klien. Karena klien ini kan seperti halnya saya ketika saya jadi klien juga sama. Saya karena mata saya hanya 2 dan mata saya hanya menghadap ke depan, sehingga mata saya tidak bisa melihat ke belakang atau ke samping. Saya tidak bisa melihat blind spot saya. Sehingga salah satu fungsi coach ini adalah menerangi klien untuk bisa melihat blind spotnya. Salah satunya dengan keterampilan inferential listening. Inferential listening ini adalah mendengarkan yang tujuannya untuk menyimpulkan lebih akurat di mana klien ini pikiran dan perasaannya berada gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Apa nih Mas Ilyas yang perlu saya tanyakan ke Mas Tommy? Oke, mungkin ini Coach, Mas Tommy ini kan masternya ini. Beliau kan mengambil niche di Facebook marketing. Oke. Boleh dikoreksi Mas Tommy? Saya salah Mas Tommy. Belum menjadi kan juga masih banyak berbagi di teman-teman UKM, ada di pemberdayaan itu Coach. Oke. Mungkin bisa diceritakan sekilas Mas. Mungkin bisa diceritakan sekilas Mas Tommy Facebook marketing dan apa yang dilakukan, siapa kliennya, kemudian bagaimana Mas Tommy mendeliver value added yang dimiliki. Silakan Mas. Oke, sebenarnya jadi narasumber atau pembicara atau apapun itu nggak sengaja gitu. Jadi ketika tahun 2013 itu kan saya terkena pengurangan karyawan. Jadi, oke. Di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, gitu ya. Oke. Nggak usah disebut kalau Indosat lah ya. Oke. Nah, itu di sana saya kan karena usia juga jadi agak sulit untuk bisa masuk ke perusahaan karena nyebelin kalau setiap diwawancara tuh hasilnya overqualified. Kan nyebelin ya. Iya. Nah, kemudian saya belajar internet marketing di sana, terus dari sekian banyak materi yang disampaikan itu akhirnya saya memilih Facebook karena memang paling nyaman menggunakan Facebook gitu, dan dari tahun 2009 itu sudah menggunakan Facebook walaupun belum tahu apa namanya tips dan triknya untuk jualan saat itu. Oke. Ketika 2012 sebenarnya sudah punya produk, jadi waktu itu sudah ada sampingan ya mungkin Allah udah mengatur gitu ya. Kamu tuh nanti 2013 akan mengalami pengurangan karyawan. Nah, 2012-nya dikasih produk dulu. Oke. Nah, kemudian setelah terkena pengurangan karyawan itu ya ini
saya mendalami dan waktu jadi karyawan kan belum 100% nih jualannya. Nah, ketika sudah nganggur itu, kemudian ditambah dengan ilmu internet marketing itu ya jadi bisa 100% jualan produk waktu itu. Oke. Itu. Nah, kemudian saya itu orangnya pemalas, mudi, dan pelupa, Coach. Nah, supaya nggak lupa, saya coba sharing, berbagi ilmu yang sudah saya pelajari gitu kan. Nah, terus akhirnya dari yang waktu itu masih gratisan, sharing-sharing gitu, akhirnya ada yang ngelirik lah, singkat cerita. Sampai dengan sekarang, ya kliennya alhamdulillah lumayan banyak. Salah satunya ada Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian, Asosiasi E-commerce Indonesia, Pertamina, dan seterusnya lah. Itu, Coach. Jadi saya mendalami sampai dengan sekarang tuh masih Facebook aja, karena selama ini masih buat saya pribadi tuh masih relevan untuk jualan apapun di sana. Oke. Kemudian kalau lebih spesifik lagi jasa atau value yang jasa atau value yang dijual apa Mas mungkin? Kalau jasa sekarang mencoba membuat kelas pelatihan, Coach. Oh, oke. Ini belum saya seriusi banget. Nah, kalau yang saya mungkin menjadi value added saya itu adalah service after sales-nya, Coach. Jadi saya memberikan free konsultasi seumur hidupnya. Oke. Sehingga seumur hidup ya? Seumur hidupnya, Coach. Kan bisa saya duluan atau peserta duluan kan. Oke. Nah, jadi atau diteruskan di akhirat ya, barangkali di sana ada internet marketing juga. Ya seperti itu. Jadi itu satu, kemudian saya juga mencontoh guru saya. Jadi guru saya itu keren banget ya. Jadi jadilah pengajar yang menghamba. Kan gimana? Ya ketika di kelas offline itu kan peserta kan masing-masing ya. Maksudnya bermacam-macam gitu. Ada yang gaptek betulan, ada yang sudah mastah sebetulnya gitu kan. Nah, artinya ketika yang teman-teman gaptek ini nanya, saya harus menjelaskan sampai dia paham. Kan kamu sudah dibayar, ya maunya peserta apa. Jadi saya benar-benar menerapkan itu. Sehingga ketika selesai tuh banyak yang ngomong, mereka yang bilang ya, jadi ini saya baru nemuin guru kok sabar. Nah, kalau yang lain ya mungkin, tapi saya pernah ikut kelas yang lain juga, yaitu misalnya saya ada kesulitan nanya ya respon jawaban dan sebagainya itu kurang memuaskan. Jadi dua itu, Coach, menghamba sama service after sales-nya. Oke. Value add-nya itu ya. Kemudian kalau saya boleh klarifikasi, berarti yang dijualnya adalah kelas pelatihan tentang Facebook marketing, betul ya Mas Tom? Saya juga punya beberapa produk, Coach, tapi yang baru ingin saya bangun karena kondisi yang seperti sekarang ini banyak orang membutuhkan. Nah, ini saya coba fokus di kelas pelatihannya juga. Oke. Jadi kelas pelatihan dan apa tadi Mas? Kelas pelatihan dan ada produk juga seperti produk rumah joglo gitu. Produk membantu klien untuk membuat Facebook marketing untuk mereka gitu ya. Itu di kelas pelatihannya, jadi saya mengajarkan Facebook marketingnya, tetapi di luar kelas itu saya juga ada produk sambal bawang, Coach, dan rumah joglo. Sambal bawang dan rumah joglo. Iya, bikin rumah joglo. Bikin rumah joglo, instalasi rumah joglo gitu ya, menginstal rumah joglo itu. Custom, Coach, jadi sesuai dengan permintaan pelanggan. Oke. Berarti ada 3 jasa dan produk ya. Yang pertama adalah pelatihan tentang Facebook marketing, kemudian sambal bawang, dan yang ketiga adalah customizing rumah joglo ya. Siapa yang mau pengen buat rumah joglo bisa menghubungi Mas Tommy gitu ya. Iya, betul. Dari awal sampai akhir gitu ya. Ya, betul. Termasuk pendanaan kali ya, Mas? Siap. Pendanaan kan dari pelanggan, Coach. Jadi misalnya orang ya, orang dia pengen bikin rumah joglo, nanti kita gambarin dulu seperti apa maunya. Setelah gambarnya ACC,
kemudian kita nanti akan survei ke sana dan pelanggan akan memberikan kita DP 45%. Oke, Seperti itu. oke. Apa yang kalau boleh saya tahu Mas Tommy, apa yang membuat Mas Tommy menyukai kelas pelatihan Facebook marketing, sambal bawang dan Zuklu ini? Karena udah nggak gajian, Coach. Karena udah nggak gajian ya? Iya, yang Nggak, pertama kan itu. Jadi ya, 2013 terkena PHK itu, oke. sampai dengan 6 tahun sampai dengan sekarang kan udah nggak gajian, Coach. Sementara Hmm, kan datang terus nih. iya, iya, Jadi ya oke. sebenarnya sambal bawang, kemudian rumah Joglo dan sebenarnya itu bukan passion saya gitu, saya nggak suka. Oh, Tapi oke, saya harus lakukan dan akhirnya mendalami itu juga gitu. oke. Kalau Kalau sekarang senangnya passionnya, ngomong, passion-nya ngomong, Coach. passionnya ngomong ya, kayak kayak malam ini ya. Iya, Oke. betul. Oke, jadi ternyata kita bisa melakukan sesuatu yang bukan passion kita ya. Betul. Oke, artinya kita bisa membangun passion ya. Passionnya adalah karena dari 2013 tidak gajian, itulah yang menjadikan passion saya untuk menjalankan bisnis pelatihan, kemudian sambal bawang dan rumah Ya, joglo ya Mas ya. ya kan ibaratnya ta'aruf dulu nanti nikah, pacarannya kan belakangan, Coach. Setelah hal itu ternyata hasilnya bisa seperti ini, akhirnya kan kita Oke, mencintai gitu kan. oke. Jadi kalau bahasa Spanyolnya itu Witing Tresno Jalaran Soko Iya, apa? betul. Oke, oke, senang sekali Mas Tommy bisa mendengar tentang bisnis yang sedang dijalankan, termasuk mengapa menyukainya, termasuk juga passionnya sebenarnya apa ngomong ini ya. Mhm. Kemudian menarik juga tadi cerita dari awal hingga akhir tentang perjalanannya hingga sampai pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke host kita Mas Ilya, silakan. Iya. Oke. Nah, itu saya sudah melihat bagaimana praktek inferential listening. Iya, Kalau mungkin pemahaman saya akan berbeda dengan Coach Utoro gitu. Nah, oke. mungkin Coach Utoro bisa memberikan gambaran mungkin rule-nya apa ya, kalau orang belajar itu instrumennya apa sehingga seseorang itu disebut punya skill mampu mendengarkan, Coach. Seperti apa, Coach Oke, Utoro? oke. Jadi pada skill mendengarkan itu ada 3 hal yang bisa kita pakai untuk melihat. Yang pertama adalah dia bisa mengajukan pertanyaan. Jadi karena coaching ini adalah percakapan, Ya. maka di dalamnya ada interaksi antara klien dengan coach. Salah satu bentuk interaksi ini adalah pertanyaan, jawaban. Jadi salah satu hasil dari inferential learning adalah coach mampu mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang kedua adalah pertanyaan yang disukai oleh klien. Jadi ada pertanyaan yang disukai oleh klien, pertanyaan yang tidak disukai oleh klien. Kemudian yang ketiga ini adalah pertanyaan yang membuat klien menjadi clarified atau klien menjadi lebih jelas, lebih paham tentang tujuan saya. Jadi seolah-olah klien diperjelas atau coach menjadi semacam kayak pemerjelas gitu ya. Sebenarnya tujuan Anda kemana? Apakah yang ini? Apakah yang itu? Dalam bentuk sebuah pertanyaan yang mengasyikan gitu. Jadi skill inferential learning ini akan sangat dinikmati oleh klien ketika pertama coach mengalir dengan pertanyaan-pertanyaan yang disukai oleh klien untuk memperjelas menuju tujuannya. Sebenarnya tujuan saya apa? Gitu. Jadi clarity atau kejelasan. Gitu. Karena di dalam coaching yang pertama kali dicari oleh coach adalah kejelasan kita bersama. Karena coach tidak bisa meng-coach ketika klien yang di-coach tidak jelas tujuannya mau kemana. Seperti saya misalnya mengantar Mas Tommy. Mas Tommy, ayo saya antar pulang. Ini Mas Tommy tujuannya kemana gitu kan? Waduh, sebentar coach, saya mau kemana ya? Mau ke Seragen atau mau ke Solo atau mau kemana gitu ya? Ya coach sendiri juga nggak bisa mengantarkan karena tujuannya tidak jelas.
Nah, salah satu hal yang pertama kali kita lakukan adalah memperjelas tujuannya klien gitu. Itu Mas, kira-kira Mas Ilyas. Oke. Nah, sekarang kita praktek di lapangan ini, Mas Tommy. Oke. Ketika Mas Ya. Tommy di depan, terus bertanya kepada teman-teman yang belajar, itu ketika ditanya, kenapa sih kok teman-teman itu tertarik belajar di Facebook, Mas Tommy? Maksudnya gimana, Mas? Kenapa teman-teman? Kenapa sih orang-orang teman-teman yang datang di kelasnya Mas Tommy, kalau dulu kan kita tatap muka. Nah, kalau sekarang kan online. Ketertarikan apa itu, Mas? Kalau Mas Tommy bertanya ke teman-teman itu, Mas? Kebanyakan sih karena personal branding saya ya, Mas. Oke. Karena gini, Mas. Bukan korban iklan. Enggak. Semua promosi saya beda, Mas. Semua promosi kelas online saya tidak pernah mengatakan 10 juta pertama, 100 juta pertama di Facebook, nggak pernah, Mas. Saya malah justru bilang cetak sendiri income, mau 5 juta, mau 10 juta, mau 1 miliar, tak karepmu gitu kan. Dan saya hanya akan memberikan jalannya, yaitu ilmunya gitu. Nah, karena saya fokusnya di Facebook, ya saya akan berikan ilmunya di Facebook. Jadi saya tidak pernah menjanjikan. Dulu waktu awal-awal belum mengerti polanya, saya memang ikut-ikutan latah gitu kan. Dapatkan 10 juta pertama dari Facebook kayak gitu. Tapi kok ya kayaknya kok nggak asik juga, karena banyak juga peserta yang nggak praktek kan. Artinya apa? Yang saya janjikan kan meleset terus. Nah, saya nanti kalau dihisap gimana? Saya juga memikirkan itu. Jadi akhirnya ya saya hanya cuman super narsis saja. Ya kan, karena dari 2018 sudah keliling Indonesia, ya itu yang saya upload di Facebook, sehingga orang-orang kan tahu saya tuh siapa gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke personal branding. Nah, oke. Good. Pak Coach Sutoro. Ya. Dalam mengajukan pertanyaan jawab itu kita membutuhkan keterhubungan. Ya, kalau kita ngomong di coaching berbasis NLP ada namanya building rapport kan gitu, Coach. Iya. Ini belum bahas itu, Coach. Jadi sebelum kita melakukan pertanyaan, bagaimana kita melakukan building rapport sehingga kita bisa connect dengan klien kita, dengan coach kita. Gimana, Coach? Oke. Apakah itu yang bagus. Building rapport masuk ke inferential listening? Ya, jadi building rapport dengan inferential learning ini dua hal yang saling berhubungan ya. Jadi inferential learning kalau sukses itu akan bisa menghasilkan rapport. Karena klien merasa saya diperhatikan, saya merasa ditemani, saya dipahami apa yang saya pikirkan dan rasakan. Kemudian pada sisi yang lainnya, ketika kita mampu melakukan building rapport, klien juga menjadi lebih asik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Karena kadang-kadang pertanyaan coach itu pertanyaannya mungkin sederhana, tetapi ketika rapport belum terbentuk, maka akan muncul resistan. Contoh pertanyaan yang sederhana begini, kenapa sih kok belum mulai? Ini kan pertanyaan yang normal kan. Anda sudah tahu tentang Facebook marketing, Anda sudah punya produknya, Anda sudah punya target, Anda sudah punya potensial klien, Anda sudah punya scope market, kenapa tidak mulai? Kenapa sih kok nggak mulai-mulai? Itu kan pertanyaan yang wajar ya Mas Tommy ya, pertanyaan yang sangat wajar. Tetapi bagi orang yang belum terbangun rapuhnya, belum terbangun trust-nya, belum terbangun koneksi antara dia dengan coach-nya, maka dia bisa resistan. Dia bisa merasa kayak dia merasa dievaluasi. Dia kayak merasa tidak dipercaya. Dia merasa kayak kayak disalahkan gitu. Kenapa kok tidak mulai? Padahal sebenarnya segudang alasan, segudang fakta, segudang
apa namanya, segudang excuse yang dia miliki di dalam pikirannya yang perlu di-tap atau perlu dibuka oleh coach sehingga dia merasa dipahami, merasa diperhatikan, dan apa namanya, si klien bisa sampai akhirnya merasa bahwa senang banget saya ngobrol dengan coach ini karena dia paham dengan apa yang saya pikirkan, rasakan. Dia kayaknya seperti saya, dia seperti belahan saya. Jadi saya mampu atau saya dengan merdeka bisa berbicara apapun dengan dia, bahkan hal yang paling dalam di dalam hati saya pun saya ikhlas dan rela untuk saya sampaikan demi kebahagiaan saya. Itu Mas. Jadi building Rapu adalah suatu yang besar. Kemudian inferential learning ini adalah merupakan satu investasi yang bisa kita lakukan untuk membangun Rapu. Kemudian di sisi lain, inferential learning ini juga akan makin mudah dilakukan ketika Rapu sudah terbentuk. Oke, nah tidak terasa ini sudah setengah jam ini Coach, setengah jam berjalan. Tidak terasa ya? Tidak terasa ini. Merasa ini. Nggak tahu ini kenapa teman-teman malam hari ini kok pada tidak kelihatan semua ini. Oke. Lelah ya. Oke, nggak apa, kita lanjutkan aja. Ya. Oke, setelah apa mungkin materinya terlalu berat ini Mas Tommy, sehingga teman-teman kok pada nggak nongol ini Mas Tommy. Iya. Ya, berat dan ringan itu kan relatif. Ya mungkin mereka baru makan malam malah jam 10. Iya, atau mungkin lagi tadarus, atau mungkin lagi apa, sholat tarawihnya yang versi 45 atau 60 rakaat. Terus mereka mungkin yakin juga Mas karena habis ini tetap bisa mengikuti lewat ini kan apa, rekamannya kan. Jadi betul. Oke, santai-santai aja. Oke. Mas Ilyas kayak nggak tahu penduduk 62. 62. Ini mencoba mencari perspektif yang lain ini. Ya. Jadi inferential learning ini sekarang memang apa ya? Kita silakan Coach, lanjut. Ya, inferential learning ini memang satu hal yang menarik ya, karena ini apa ya, saya menyukai inferential learning itu di pertama kali kita membahas tentang coaching, karena dengan membahas inferential listening ini, kita menjadi lebih banyak hal yang bisa kita bahas tentang coaching. Jadi coaching ini kan sebenarnya yang pertama kali tadi adalah clarity. Jadi sebenarnya tujuannya mau kemana, kejelasannya mau kemana. Kemudian setelah itu didapatkan melalui inferential learning, inferential listening, maka kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pengambilan keputusan. Jadi tidak mungkin keputusan diambil kalau kita belum paham atau belum clear dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian setelah kita mengambil keputusan, maka kita baru bisa melakukan planning untuk mencapai tujuan. Kemudian setelah planning, kita baru bisa melakukan identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan rencana. Jadi ini adalah urut-urutannya. Nah, urut-urutan ini menjadi satu hal yang penting di awal kita memperjelas tujuannya. Karena kalau tujuannya tidak jelas, maka kualitas planning, kualitas keputusannya juga tidak jelas, kemudian kualitas planningnya juga nggak jelas, kemudian pencarian sumber dayanya juga menjadi tidak efisien dan efektif. Jadi inferential learning ini memang mungkin kelihatan berat karena judulnya yang berbahasa Inggris gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya adalah bagaimana kita melihat sesuatu. Jadi inferential learning itu adalah kita menyadari bahwa saya juga sebagai coach, saya juga pernah menjadi klien, bahkan sampai hari ini saya juga rutin melakukan coaching gitu. Kenapa? Karena saya hanya bisa melihat satu perspektif. Saya tidak bisa melihat perspektif yang lain. Saya punya banyak blind spot. Sehingga coach ini akan membantu saya untuk bisa memperlihatkan blind spot yang saya miliki dengan pertanyaan-pertanyaan inferential learning. Pertanyaan inferential learning itu contohnya yang sederhana seperti ini, Mas. Jadi ada sekitar 111 cara untuk bertanya inferential listening.
Yang paling sederhana ada 5 cara. Yang pertama adalah berpikir terbalik. Berpikir terbalik. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ada misalnya klien berbicara bahwa saya kalau siang mengerjakan pekerjaan saya di rumah. Terus kemudian inferential listening kita akan mengarahkan pada pertanyaan, kalau malam Anda di mana? Jadi karena si klien ini kan punya 2 dunia kan, siang dan malam, dan barusan dia mengatakan, kalau siang saya mengerjakan pekerjaan di rumah. Lah coach akhirnya mencoba untuk mencari himpunan bagian yang lain, untuk mencari sesuatu di himpunan semesta yang lain. Lah kalau malam Anda ngapain? Itu berpikir terbalik. Kalau klien misalnya mengatakan bahwa selama ini saya menggeluti bidang Facebook marketing. Nah, Facebook marketing ini kan merupakan salah satu himpunan bagian dari himpunan semesta media sosial kan. Nah, pertanyaan inferential listening-nya adalah, apakah Anda juga menggeluti Instagram marketing? Apakah Anda juga menggeluti LinkedIn marketing misalnya, atau Anda menggeluti WhatsApp marketing? Ini adalah pertanyaan inferential listening. Nah, contoh yang lain adalah passion saya adalah ngomong misalnya. Passion saya adalah ngomong. Kemudian pertanyaan inferential listening-nya adalah, apakah kalau sesuatu yang tidak ngomong Anda tetap passion? Ternyata bisa juga passion, bisa juga tidak. Apakah sesuatu yang sebelumnya tidak saya sukai itu bisa membuat Anda menjadi menyukai setelahnya? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan inferential listening. Jadi coach berusaha untuk mencari titik-titik yang tidak disampaikan oleh klien berdasarkan apa yang disampaikan. Saya ulangi lagi. Jadi inferential listening ini adalah coach berusaha untuk mencari hal-hal yang tidak disampaikan oleh klien berdasarkan yang disampaikan oleh klien. Jadi klien tadi mengatakan bahwa kalau siang saya bekerja di rumah, coach. Oke, Anda menyampaikan itu. Kemudian inferential listening akan mengarahkan pada pertanyaan, kalau malam Anda di mana? Ini adalah salah satu contohnya. Nah, pertanyaan inferential listening ini akan membantu klien untuk mengetahui lebih jelas dia posisinya sekarang di mana dan dia mau menuju ke mana. Kayak tadi misalnya di awal kita berlatih Mas Tommy, Mas Elias di akhir tahun 2020 ini pengen membangun komunitas coaching dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia. Kemudian pertanyaan inferential listening-nya adalah bagaimana dengan orang Brunei, Malaysia, Timur Timur dan sebagainya. Karena orang Brunei, Malaysia, dan Timur Timur ini adalah himpunan bagian dari himpunan semesta yang lain dari himpunan dunia. Jadi semoga ini membantu memperjelas tentang inferential listening. Mas Ilyas biasanya lebih pintar untuk menyederhanakan sesuatu yang complicated menjadi lebih mudah. Oke, nah sekarang saat ini saya kasih kesempatan Mas Tommy untuk bertanya ke Coach Utoro. Silakan Mas Tommy. Kira-kira dari pertemuan beberapa ini yang melintas di pikiran Mas Tommy apa? Silakan Mas Tommy. Belum ada yang melintas sih. Kalau belum ada yang melintas berarti yang tidak melintas apa Mas Tommy? Itu. Ini inferential listening. Jadi kalau belum ada yang melintas, berarti pertanyaan yang belum sempat melintas apa, Mas Tommy? Ya itu belum dipikirkan. Kalau seandainya Mas Tommy bisa memikirkan atau sempat memikirkan, kira-kira pertanyaannya apa, Mas? Saya harus bagaimana ya itu pertanyaan. Oke, saya harus bagaimana? Oke. Dan di Indonesia kan banyak rancu nih. Istilah coach sendiri tuh apa sih gitu kan? Banyak orang yang antara trainer, antara coach dan apalah itu jadi perdebatan yang sebetulnya tidak perlu. Karena yang saya pahami memang yang seperti sudah disampaikan Coach Utoro, jadi coach itu kan
menggali informasi yang kita tuh sebenarnya sudah, misalnya saya klien nih coach ya kan, Iya, saya sedang dalam kondisi terpuruk, padahal apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang saya sukai gitu kan. iya, Nah, seperti yang tadi disampaikan juga, artinya saya kan butuh orang lain. iya, Karena seperti pemain bola pun yang bisa komennya paling keras kan penonton ya coach ya. Kalau iya, si betul. pemainnya ada di lapangan dia nggak bisa menilai dirinya sendiri gitu. Iya, Apakah arahnya benar dan sebagainya. Nah, artinya kan mhm, dibutuhkan seseorang seperti Coach iya, Toro, seperti itu. iya, Tapi kalau pertanyaan mungkin saya belum ada pertanyaan sih sampai sekarang. Cuman memang yang disampaikan tadi itu cukup baru buat saya sih Coach. Walaupun saya mhm, pernah jadi klien waktu itu, saya pernah ikut coaching selama 3 hari, oke, itu memang saya dikorek sih Coach. oke, Yang tadi dilakukan Coach Sutoro itu saya juga mengalami juga. Jadi, "Mas iya, Tommy selain ini melakukan apa lagi?" Gitu. iya, Gitu, "Oh iya ya." Jadi akhirnya saya iya, menemukan klik gitu, "Oh iya," terus, iya, "Ya catat Mas." Seperti itu. iya, Kemudian apa yang saya catat itu dikorek lagi gitu. iya, Kira-kira nih, ini udah ketemu nih titik kliknya, terus iya, apa yang akan dilakukan setelah itu gitu. Setelah dari iya, Jakarta ini kembali ke Kudus akan melakukan apa aja, agar iya, yang ini tadi bisa kesampaian kayak gitu. iya, Wah ternyata bawa PR banyak banget Mas. oke, 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 Tapi ya iya, memang akan ada peningkatan yang signifikan setelah itu. oke, oke. Terima kasih Mas Tommy. Mas Tommy barusan menjelaskan tentang Oke. definisi coaching yang apa ya? Definisi coaching yang sama dengan apa yang saya pikirkan. Jadi Nah, memang coaching ini adalah sesuatu yang apa ya? Memang tujuannya adalah membuat perubahan, gitu. Membuat perubahan yang signifikan. Jadi ada paling tidak ada 7 proses yang dilalui dalam sebuah coaching. Yang pertama adalah clarity tadi. Sebenarnya tujuan Anda apa? iya. Kemudian coach biasanya akan men-challenge, apakah benar itu yang Anda inginkan? Nah, Apakah ketika itu tercapai Anda akan bahagia? Hmm. Kemudian apakah bahagianya 100%, 90%, 80%? Apa sih yang membuat Anda benar-benar bahagia 100%? nah itu. Clarity, ya. Ya. Nah, kemudian setelah dia clear, oke, inilah yang akan menjadikan saya bahagia kalau tercapai. 100% bahagia, Gus. Oke, kalau memang sudah ketemu ini yang akan membuat Anda bahagia, terus apakah Anda akan membuat keputusan sekarang? Nah, Karena keputusan ini secara psikologis adalah memadukan antara aset-aset kita, pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku menjadi satu. Saya memutuskan. Saya ya, memutuskan untuk melakukan ini. Nah, ketika saya sudah memutuskan, maka saya akan membuat perencanaan. Saya akan membuat rencana satu-satu. Coach akan membimbing klien untuk membuat rencana. Kemudian setelah rencana tidak bisa jalan kalau nggak ada sumber dayanya. Nah, sumber betul. daya apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan rencana. Kemudian setelah itu topiknya adalah perubahan, Mas Ilyas. Sudah punya rencana, sudah punya sumber daya, maka topiknya adalah perubahan. Perubahan apa yang bisa Anda lakukan melalui perencanaan dan sumber daya ini. Kemudian setelah terjadi perubahan, biasanya akan muncul kegalauan. Ya, Kegalauan yang pertama itu adalah kegalauan bagaimana saya berhubungan dengan orang lain, dengan rencana dan sumber daya yang saya miliki. Kayak tadi misalnya, saya berencana untuk berjualan produk A, saya sudah punya rencana, saya sudah punya sumber daya, dan saya sudah berubah. Saya sudah bikin perusahaan, saya sudah bikin unit produksi, saya sudah merekrut tim, saya sudah melakukan promosi. Tetapi bagaimana ketika saya akan berhubungan dengan orang lain? Apa yang akan saya lakukan ketika terjadi transaksi yang pertama? Bagaimana saya menyapa dia, saya menyapa klien saya, bagaimana saya berhubungan dengan orang lain? Nah, ini menjadi topik berikutnya karena tidak semua orang mampu melakukan komunikasi atau mampu berhubungan dengan orang lain. Beberapa teman UKM merasakan hal seperti ini, Mas Tommy. Jadi ya, dia sudah sukses dari clarity, decision, planning, mengumpulkan sumber daya sampai dia sudah action gitu. Tapi begitu dia harus berhubungan dengan orang lain, saya menghadapi transaksi pertama saya. Saya menjadi galau. Apakah saya bisa?
apakah saya bisa berhubungan dengan dia, apakah saya bisa ngomong, apakah saya bisa mengambil hatinya, apakah dia bisa menjadi klien yang berulang gitu. Nah, Ya. kemudian setelah ini bisa lolos, oh saya sekarang bisa berhubungan dengan orang lain, saya sekarang menjadi makin suka. Saya kalau sehari tidak memprospek orang, saya tidak berhubungan dengan orang, rasanya dunia ini sepi dan hampa gitu. Ini level 6. Level berikutnya adalah konfrontasi. Konfrontasi ini adalah apakah apa yang telah dilakukan sejauh ini benar-benar true passion kita, dan dengan true passion itu saya akan menjalaninya dengan istiqomah. Saya akan menjalaninya sampai sempurna, sampai akhir. Kalaupun toh saya rugi, saya tetap bersemangat melakukannya. Jadi kira-kira seperti itu proses coaching. Tadi Mas Tommy udah menjelaskan dengan perspektifnya Mas Tommy ya, yang cukup sederhana dan keren. Kira-kira seperti itu, Mas Elias. Influential listening ini menjadikan coaching kita menjadi lebih berkualitas. Tadi Mas Elias sudah menyampaikan bahwa dengan influential listening maka akan terbangun rapuh. Oke, siap. Nah, tiba-tiba ketika menjelaskan dampak dan sebagainya, ini di depan rumah lewat sate ayam nih, Coach. Sate ayam, aromanya sampai sini, Coach. Sate ayamnya lewat sendiri, Mas? Atau orang yang kalau dorong sate ayam? Tiba-tiba muncul. Ya, Mas. Oke, selamat malam Pak Triwayudi Paulus. Selamat malam Pak Triwayudi Paulus. Ini coach kita. Ini beliau master kursus bersyukur. Insya Allah besok malam lah kita ajak sharing ngobrol. Mudah-mudahan sore malam jam 9 atau setengah 9 ready gitu. Jadi nanti kita membahas proses coaching ganti ke bersyukur. Nah, gini Coach. Ketika orang di coach ditanya, itu ada orang itu bersyukur, tapi juga ada orang itu menyesal atau kok nggak dari dulu gitu. Kena gimana itu, Coach? Nggak dari dulu kenapa, Mas? Nggak dari dulu coaching gitu. Dulu coachingnya. Iya, iya. Oke, iya. Coaching gitu. Iya, iya. Ya, kalau seseorang seperti itu adalah momen yang bisa kita manfaatkan oleh coach ya. Oke, Anda sekarang kecewa, kenapa nggak dari dulu Anda coaching? Terus kemudian apa yang akan Anda lakukan sekarang untuk ke depannya? Kita bisa, dia kan menyesali, jadi menyesali itu kan pas kan, sesuatu yang di belakang kan. Maka influential listening kita akan mengarahkan, terus ke depannya gimana? Kalau sekarang Anda menyesal, Anda baru melakukan coaching saat ini, terus apa yang akan dilakukan ke depan? Contoh influential listening, Mas Eljas. Siap. Nah, Mas Tommy, kira-kira kalau di kelas-kelas ketika Mas Tommy ketemu dengan para UKM, para klien yang belajar, itu yang kalau Mas Tommy bertanya ke mereka tuh apakah pola berpikir terbalik seperti apa yang Mas Tommy terapkan ke mereka, Mas? Atau lurus-lurus saja, Mas? Ya, kalau sudah masuk kelas. Praktek di lapangan, Mas, seperti apa? Kalau sudah masuk kelas ya artinya saya menganggap mereka itu sama-sama nggak ngerti. Walaupun saya tahu tuh ada ahlinya, nyempil-nyempil, memata-matai gitu katanya gitu ya. Tapi tetap harus saya sama ratakan dulu gitu. Nah, biasanya memang ada pertanyaan-pertanyaan sebelum masuk memulai materinya. Seperti misalnya ketika Anda berada di dalam kelas ini harapan terbesarnya apa? Seperti itu. Ya kan, terus apakah Anda tahu sukses itu apa sih menurut Anda gitu? Dan kebanyakan ya nggak ngerti, jadi semua retorika gitu kan, sukses itu apa gitu. Sukses bangun tidur kan juga sukses sebetulnya kan. Nah, terus yang pertanyaan terakhir yang biasa saya sampaikan ke peserta adalah, sebenarnya tujuanmu tuh apa melakukan ini semua? Sampai kan biasanya ada yang dari luar kota nih kalau misalnya offline ya. Itu saya tanyain, tujuannya apa gitu. Jadi
untuk menetapkan tujuan mereka ternyata bingung juga. Jadi seperti Coach Utoro sampaikan tadi, Iya, ketika kita ingin membimbing seseorang sementara dia sendiri nggak tahu mau kemana itu susah juga ternyata, dan itu sering banget iya, saya alami gitu dari beberapa kelas yang pernah saya, apa namanya, selenggarakan gitu. Tapi kalau di kelas online saya biasanya langsung aja. Jadi saya perkenalan, masing-masing peserta perkenalan, dan tetap ada pertanyaan sukses itu apa itu tetap saya ingin ingin sampaikan karena saya pengen dengar ternyata ya beberapa tuh nggak tahu mereka harus aku aku ikut kelas ini tuh sebenarnya untuk apa sih gitu. Cuman ya untuk, mendapatkan income, mendapatkan ilmu, ya itu kan sudah biasa gitu. Dan dengan materi yang ada nanti pasti kalau konsisten iya. mereka akan dapat. Tapi setelah itunya itu loh, titik besar akhirnya banyak yang tidak praktek tuh ya karena tidak punya tujuan yang besar itu, Coach. Iya. Seperti itu Mas Ilyas, ya yang kebanyakan terjadi sama peserta kita seperti itu. Jadi akhirnya cuman memuaskan nafsu dahaga. Oke, Coach Utoro. Ya, Oke, menetapkan tujuan. Nah, menetapkan tujuan. Nah, Coach Utoro, bagaimana ya, seorang coach itu dengan inferential listening ini dapat menggiring coachingnya itu punya gairah yang besar, tekad yang besar, sehingga dia tuh hmm, apa ya istilahnya tidak wah di coaching berkali-kali kok hasilnya buntu terus. Nah, tapi dia muncul semangat gairahnya untuk action. Misalkan setelah ikut kelasnya Mas Tommy, prakteknya tidak hanya 24 jam, tapi 36 jam praktek terus, nggak tidur gitu. Nah, itu gimana seorang coach mempraktekkan tekadnya bisa jos gitu. Silakan, Coach. oke, pertanyaan yang bagus. Jadi masih inferential listening. Jadi ketika seorang coach, seorang klien mengatakan bahwa saya tidak bersemangat gitu ya misalnya, atau kita melihat atau mendapat keluhan bahwa saya kurang bersemangat untuk menjalankan rencana saya, maka pertanyaannya adalah inferential listening-nya adalah apa yang membuat Anda semangat? Jadi kalau Anda tidak semangat, maka apa yang membuat Anda Oh, semangat? Gitu. Jadi oke, saya yang membuat saya semangat adalah ketika closing, tapi saya nggak closing. Terus kemudian kita bisa menanyakan, oke selama ini Anda sudah closing belum? Kemudian kita bisa menanyakan influential apa yang perlu Anda lakukan supaya apa saja yang perlu Anda lakukan supaya closing. Nah ini bisa dilanjutkan. Kemudian kemungkinan kedua ketika klien bersemangat. Okay. Nah ketika klien bersemangat, kita juga bisa menanyakan inferential listening dengan bertanya apa yang kemungkinan bisa membuat Anda tidak semangat, drop. Gitu. Inferential listening juga. Kemudian apa yang Anda perlu siapkan, Anda perlu lakukan, Anda perlu antisipasi ketika itu terjadi. Apakah Anda sudah punya backup skenario? Apakah Anda sudah punya safety net gitu untuk menghadapi ketika Anda drop, ketika Anda tidak moody, ketika Anda tidak semangat. Nah ini situasi-situasi ini bisa kita manfaatkan. Statement dari klien ini bisa kita manfaatkan untuk membantu mereka, membantu klien untuk melihat dunia dari sisi yang lain atas apa yang mereka katakan. Jadi disitulah arti pentingnya coach gitu. Jadi kalau coach membahas apa yang dikatakan oleh klien, mungkin itu sesuatu yang formal gitu ya, yang normatif gitu. Itu memang membantu untuk klien clear, tetapi value added dari coach ini menjadi akan lebih tinggi ketika dia juga menanyakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh klien berdasarkan apa yang dia katakan. Itu akan membuat klien menjadi lebih luas wawasannya, membuat klien untuk bisa mengetahui blind spot, membantu klien untuk membantu mempertimbangkan hal-hal yang sebelumnya belum sempat dipertimbangkan, belum sempat diidentifikasi, belum sempat diurai, sumber dayanya mungkin belum ketemu sebelumnya, padahal sebenarnya sumber dayanya sudah dimiliki. Kayak tempo hari saya itu mau pesan webcam. Ternyata beberapa kali saya pesan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, gagal, pemesanannya gagal Mas Tom. Nah ternyata setelah saya renung-renungkan kenapa nih 2-3 kali berturut-turut gagal,
Karena ternyata sebenarnya saya udah punya webcam tapi saya lupa. Jadi Oh, iya. lupa naruhnya Nah, ya, Coach? lupa naruhnya, lupa kalau pernah beli gitu. Jadi apa namanya, saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa oke, ini tadinya saya kesal, ini kenapa sih Tokopedia, Shopee ini kayak gini performanya gitu ya. Ternyata ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan saya bahwa saya sebenarnya pernah beli webcam dan lupa untuk menggunakan. Jadi peran dari coach adalah salah satunya seperti itu, membantu mengingatkan klien untuk mengingat-ingat sumber daya apa saja yang saya miliki. Karena kadang-kadang hasrat dari seseorang atau termasuk saya sendiri adalah saya akan mengeluh, saya belum punya sumber daya coach untuk memulai. Padahal sebenarnya saya sudah punya sumber daya yang saya lupa. Nah, peran coach di sini dengan inferential listening salah satunya mengingatkan klien untuk menjadi ingat sumber daya yang saya lupa. Itu Mas Ilyas. Siap. Nah, tiba-tiba kalau ngomong closing, ngomong Facebook, nah ini saya sengaja ke Mas Tommy. Mas Tommy, yuk kita bikin kelas Facebook marketing untuk mendapatkan jodoh. Nah, itu kan nggak tahu tiba-tiba muncul kayak gitu. Iya. Keren. Kan belum ada. Jodoh buat sinyal-sinyal buat Mas Ilyas atau gimana? Buat teman-teman yang belum dikasih ya. Ya. Kita cukup satu aja, Mas. Kalau apa namanya, maksudnya mau menjualkan biro jodohnya atau gimana Mas polanya? Karena jasa. Wah, ini sudah mulai diklarifikasi kok. Ya, jasa biro jodoh itu sampai detik ini lakunya luar biasa. Oke. Luar biasa. Jadi media apapun yang digunakan itu yang namanya jasa biro jodoh di internet itu luar biasa. Oke. Luar biasa itu artinya besar peluangnya ya Mas Tommy ya? Betul, besar peluang dan besar peminat. Besar peminatnya, oke. Artinya banyak orang yang sedang mencari jodoh sebenarnya sekarang ini ya? Betul. Ya, entah beneran atau main-main, tapi semua media itu sangat digemari di Indonesia. Makanya kan banyak aplikasi-aplikasi chatting yang paling besar itu peminatnya dari Indonesia gitu. Oke. Oh, saya baru tahu malah. Ya, selain WhatsApp kan banyak juga aplikasi chatting lainnya, Coach. Dan itu ada yang jurus-jurus juga, yang gitu-gitulah. Oke. Ya. Jadi gimana Mas Ilyas? Oke, lanjut tentang jodoh dan inferential listening, Coach. Nah, kalau pengalaman saya pribadi itu kan dulu ketika lagi seneng-senengnya dunia terapi, dunia main programming itu kan ketika orang mengeluhkan kenapa kok aku susah jodoh, langsung hajar dengan terapis gitu kan Coach. Nah, ternyata di situ kan ada namanya mental block. Nah, dari sisi initial listening-nya itu di mana kita bisa membobol mental block dari seorang klien itu Coach. Laki-laki, perempuan, janda, duda itu. Silakan Coach. Oke, pertanyaan yang bagus. Ketika ada seseorang mengatakan bahwa kenapa sih saya susah mendapatkan jodoh gitu ya Mas? Ya. Oke, pertanyaan inferential listening ini adalah apa yang mudah? Apa yang selama ini mudah di dalam kehidupan Anda? Kemudian biasanya klien akan menceritakan sesuatu yang mudah dihadapi. Mungkin karir, mungkin pendidikan, mungkin hobi, mungkin network, mungkin bisnis gitu ya. Nah, kemudian kita nanti bisa mengkonfrontasikan dua perspektif ini ya. Pertanyaan berikutnya bisa seperti ini. Apa hubungannya sesuatu yang mudah Anda dapatkan di dalam kehidupan ini dengan sesuatu yang Anda susah mendapatkannya? Misalnya. Mungkin jawabannya adalah, oh ya, saya merasa susah mendapatkan jodoh karena mungkin waktu saya banyak terserap di bisnis, saya terlalu banyak di karir, saya terlalu banyak di pendidikan, sehingga dia menjadi punya insight baru. Oh ya, saya susah mendapatkan jodoh ya wajar karena saya tidak memberikan fokus yang
yang intens untuk itu. Kalau seandainya saya memberikan fokus yang intens untuk itu, seperti halnya saya memberikan fokus pada pendidikan, karir, bisnis, mungkin saya akan cepat mendapatkan jodoh. Nah ini kira-kira seperti itu Mas, pola inferential listening. Oke, siap Coach. Halo Jadi Pak itu ada... Joko Haryanto, nih Pak Joko, teman praktisi NLP dan hipnosis dari Sragen ini. Halo Pak Joko, terima kasih sudah bergabung Pak Joko. Beliau juga pengusaha map, jadi ahli tusuk jarum juga Coach. Ini skillnya banyak Pak Joko Haryanto ini. Ya, Oke, selamat Pak juga. Joko, selamat bergabung. Semoga bermanfaat. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan Mas Tommy. Oke, Mas Tommy, ini 1 jam 48 menit ini. Mungkin untuk sesi kita akan closing aja. Mungkin dari dulu lah, dari gabung jam 9 lebih sampai jam 10 ini, insight apa yang Mas Tommy dapatkan dengan sesi kita ngobrol dari A sampai Z ini, Mas Tommy. Silakan Mas Tommy. Ya, sebenarnya jadi mau cerita gini. Jadi saya itu sebenarnya dulu sampai saya berubah Silakan, itu semester 2 kuliah ya, Coach sama Mas ini. Jadi saya karena pendidikan orang tua yang sangat keras, karena orang tua militer, jadi saya itu pemalu, bukan pemalu ya, apa namanya, minder. Nggak boleh semua apa-apa dulu dilarang gitu. Jadi akhirnya saya punya rasa minder yang over gitu. Jadi untuk ketemu berdua, ngobrol dengan orang, ketemu orang tuh nggak pede banget. Pede sekali. Jadi itu berlangsung cukup lama sehingga ketika semester 2 itu saya putuskan untuk berubah gitu. Ini kalau dulu kayak gini terus kok saya yang rugi ya gitu. Terus akhirnya benar-benar saya ekstrem, langsung kursus broadcasting. Di situ saya ketika harus ngomong kayak gini ya di depan mic keringet dingin. Ketika disorot kamera keringet dingin. Tapi karena saya sudah sudah bertekad untuk berubah ya akhirnya lama-lama berubah. Sekarang malah kebablasan gitu kan. Kebablasan. Jadi coaching itu, dunia coaching itu saya juga senang sih Coach. Cuman karena mungkin saya terlambat karena waktu itu kan lama di perusahaan tadi itu Coach. Lama di perusahaan tadi yang bisa saya tempuh adalah waktu itu menjadi Master of Ceremony. Itu satu bidang yang ketika saya masih aktif sebagai karyawan itu dari dibayar nasi kotak sampai akhirnya punya tarif sendiri, itu saya sangat enjoy Coach. Walaupun nggak dibayar waktu itu nombok segala macam saya tetap enjoy gitu. Artinya dunia ngomong ini saya sangat suka ternyata. Terus ngajar. Ternyata ketika saya ngajar itu ada kepuasan tersendiri. Terus saya sempat memperdalam public speaking sama Coach Ongki Hoyanto dari Tung Desem Waringin Official itu. Nah, di situ saya mendapatkan pengalaman yang tambah lagi gitu kan. Artinya ketika ini kan sebenarnya secara singkat ya, tapi semua yang disampaikan itu sudah inline di dalam saya gitu dan saya sebenarnya menyukai bidang juga gitu. Tapi kalau misalnya disuruh belajar ya mungkin sudah bukan waktu yang tepat. Mungkin nanti kapan-kapan bisa ketemu Mas Ilyas, ketemu Coach Utoro langsung, kita bisa ngobrol, bisa menemukan insight yang kita bisa jahit bareng di sesuai bidangnya masing-masing itu mungkin akan menimbulkan satu media baru yang atau peluang usaha baru yang mungkin dibutuhkan orang saat ini gitu kan. Amin, amin. Ya, saya yakin juga seperti itu. Saya yakin juga kan ini ke depannya nanti soft skill kayak gini nih yang akan dibutuhkan banyak perusahaan besar sebenarnya. Iya. Seperti itu. Dan kemudian 2018 saya diboyong sama Asosiasi E-commerce Indonesia, Kementerian Perindustrian dan Bank Indonesia itu kan ketemu banyak orang. Satu acara itu biasa 200 sampai 400 orang. Oke. Nah,
kliennya boleh dibilang klien ya, pesertanya itu adalah sebagian besar UMKM. Ketika menyamai UMKM ya itu tadi Coach, pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan sama Coach itu masuk semua ke mereka gitu kan. Jadi sebenarnya kendala mereka semua sama gitu. Iya. Nah, tapi itu kan nggak mungkin kita coaching 400 orang. Iya, iya. Iya kan? Artinya harusnya nanti ada media atau apalah gitu ya, ada kelas khusus untuk mereka yang mungkin peserta maksimal 10 orang gitu, tapi setelah keluar dari kelas tuh mereka jadi orang yang baru. Iya. Karena saya pengalaman ikut Siap. coaching 3 hari itu durasi kalau nggak salah hampir 5 jam, Coach. Oke. Ya 4 jam lah gitu. Itu nggak berasa Coach, kayak cuman beberapa menit gitu. Jadi Iya, artinya ketika si Coach ini membimbing saya untuk menemukan apa istilahnya, jati diri atau apa gitu, itu nyaman banget karena emang sangat related sama yang apa saya alami gitu. Jadi ya seperti yang tadi sudah disampaikan Coach Toro gitu. Iya. Jadi artinya dunia coaching itu sangat menarik dan menurut saya juga banyak orang yang harusnya menempuh ini ya. Kalau saya sih, kalau saya ya, ini menurut pendapat pribadi saya. Iya. Mohon maaf jika daripada ke psikiater mending ke coach kalau saya. Iya. Oke. Iya. Gitu. Karena orang tuh cenderung mental block dan dia benar-benar membangun mental block-nya tuh nggak lagi beton, baja gitu. Iya. Terus satu lagi, dengan adanya coach itu sebenarnya kita tahu potensi diri juga. Ternyata aku tuh punya ini gitu loh. Kok nggak kepikiran ya? Jadi semua masalah yang saya hadapi selama ini tuh jawabannya ada di dalam diri gitu. Nah itu Coach. Oke, luar biasa. Oke. Thank you sharingnya Mas Tommy. Oke. Coach Sutoro, silakan Coach. Kalimat pamungkasnya. Oke. Tadi sebenarnya sudah tersampaikan oleh Mas Tommy semua ya kesimpulan tentang coaching, dan saya senang sekali menikmati tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tommy, baik cerita-cerita tentang Mas Tommy, perjalanannya Mas Tommy maupun kesimpulan tentang coaching ya. Saya sangat menikmati. Terima kasih Mas Tommy, luar biasa. Kemudian yang dari saya sendiri, influential listening ini memang skill yang penting menurut saya. Tadinya saya berpikir kalau listening yang biasa aja kan sudah banyak yang tahu gitu ya Mas, Mas Ilyas. Jadi kita bisa melihat di YouTube, kemudian melihat di internet atau membeli buku tentang coaching, tentang mendengarkan, bagaimana kita mendengarkan, melihat gesture, kemudian melakukan acknowledgement, melakukan encourager dan sebagainya. Itu pengetahuan-pengetahuan yang standar gitu ya. Influential listening ini memang sesuatu yang unik. Jadi tadi Mas Ilyas mencoba untuk mencari di Google pun belum begitu kenal dengan influential listening. Karena influential listening ini adalah kata yang spesial, yang hanya ada di Google-nya para coach gitu. Makanya saya kemarin ketika ditanya Mas Ilyas, apa nih coach yang mau disampaikan influential listening? Karena ini sesuatu yang menurut saya penting, satu hal yang sangat bermanfaat ketika dilakukan oleh seorang coach. Nah, hari ini kita tadi baru menggunakan satu tools influential listening, yaitu berpikir terbalik. Tadi saya sampaikan ada sekitar 114 tools yang bisa kita pakai. Semoga nanti pada kesempatan berikutnya, bila mana teman-teman tertarik, nanti kita bisa mengeksplorasi lagi. Salah satu di antaranya tools yang sederhana ada 5. Yang pertama tadi adalah berpikir terbalik. Kalau siang Anda melakukan itu, malamnya apa? Jadi berpikir terbalik. Kemudian tools yang kedua yang sama-sama sederhana adalah himpunan bagian tadi. Himpunan bagian, kalau Anda Indonesia, maka Malaysia bagaimana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena. Jadi pola karena. Anda melakukan ini karena apa? Ya, itu dia. Karena apa? Kemudian yang keempat adalah Anda melakukan ini sehingga. Jadi yang keempat ini adalah tools namanya sehingga. Anda melakukan ini sehingga kalau ini tercapai, maka Anda akan mendapatkan apa? Kemudian yang terakhir, yang umum biasa kita pakai adalah kategori. Ketika kita membicarakan A sampai Z, kategori ini kita bisa mengatakan apakah ini
tentang passion. Apakah ini tentang passion? Jadi apa yang dikatakan oleh klien ini bisa kita simpulkan dalam satu kata yang mewakili apa yang dikatakan oleh klien dan membantu klien untuk menemukan kesimpulannya. Contohnya adalah apakah ini tentang passion? Apakah ini tentang penghambaan? Apakah ini tentang kesabaran? Apakah ini tentang sesuatu after sale seumur hidup? Apakah ini sesuatu yang akan saya lakukan seumur hidup? Jadi kita bisa membantu klien untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan dengan menggunakan kategori. Jadi ini ada 5, kemudian 109 yang lainnya nanti bisa kita latih di pertemuan-pertemuan berikutnya atau bisa nanti kontak saya atau Mas Ilyas atau Mas Tommy. Tapi yang menarik mungkin saya tadi tertarik dengan lontaran yang disampaikan oleh Mas Ilyas dan Mas Tommy. Saya punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita malam ini tidak pasti ada maksudnya gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memfollow up, mensyukuri kayak Coach Paulus tadi ya. Bagaimana kita mensyukuri peluang yang telah diberikan Tuhan kita bertiga bertemu malam ini. Saya membayangkan semestinya kita punya sumber daya 3 yang bisa kita gabungkan untuk bisa memberikan value added kepada masyarakat. Nah, karena Mas Ilyas ini organisernya, PR-nya di Mas Ilyas ya, Mas Tommy ya. Nah, ini dalam waktu 1 minggu dari hari ini, apa yang bisa dikolaborasikan bertiga, gitu ya, sesuai dengan skill kita masing-masing untuk bisa memberikan added value kepada masyarakat. Tidak nanti-nanti, tetapi pada minggu berikutnya, gitu kan. Jadi seminggu berikutnya adalah topik kolaborasinya, kemudian minggu berikutnya adalah eksekusinya. Saya kira itu Mas Ilyas. Terima kasih Mas Tommy, saya sangat menikmati obrolan kita. Semoga ini menjadi silaturahmi yang berkelanjutan dan bermanfaat. Amin, 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 ya Allah. Oke, terima kasih teman-teman semua telah menyimak dari awal sampai terakhir. Terima kasih Coach Sukoro, terima kasih Mas Tommy. Event malam ini saya tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi insya Allah Senin yang akan datang. Amin, amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.